Lihat ketika kita berani ambil keputusan, nggak jadi termometer, tapi jadi termostat. Kuasa mujizat tidak terelakkan mengalir buat kita, mengalir kepada kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Doa saya kita semua ada dalam damai sejahtera, dalam berkat Tuhan. Doa saya kita semua dalam pertumbuhan rohani yang diurapi oleh Roh Kudus. Doa saya kita semua adalah orang yang setiap pagi sadar kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang seringkali mengingatkan kita, menuntun langkah kita, bagaimana kita harus merasa, bagaimana kita harus bertindak. Di situasi cuaca yang sedang panas ini, ya semua orang merasakan, semua orang mungkin sedang mengalami juga. Kok cuaca panas sekali, terasa semua orang merasakan panasnya. Ada dua alat yang sangat bereaksi terhadap suhu. Yang pertama termostat, yang kedua termometer. Atau dibalik deh, yang pertama termometer, yang kedua termostat. Termometer itu pengukur suhu. Dia tahu suhunya berapa derajat, dia mengikuti suhu, dia ukur suhunya, dia mengikuti suhunya. Tapi yang satu lagi termostat. Nah ini pengatur suhu, dia atur suhunya. Dia bukan mengikuti suhu, tapi dia atur agar suhunya sesuai apa yang dia kehendaki. Ini ada pada AC, termostat. Demikian dalam hidup ini, Tuhan mau kita bukan jadi termometer, hanya ukur suhu lalu ikut-ikutan. Tapi kita jadi termostat yang berani mengatur suhu. Makanya Alkitab bilang seperti ini, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ngerti firman, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab berkata jangan ikut-ikutan sama dunia. Jangan jadi sama dunia. Tapi putuskan, tapi milikilah iman, pakai imanmu. Kita semua di dunia ini mengalami tantangan yang sama, masalah yang sama, tapi kita bisa memutuskan iman kita atas masalah itu, apa yang terjadi. Orang dunia sama-sama ikut apa kata pakar, ikut apa kata prediksi orang, tapi kita ikut pada apa yang Tuhan janjikan, kita atur suhunya. Ingat ada wanita pendarahan 12 tahun, tubuhnya lemah, udah berobat ke berbagai tabib, tapi juga keadaan gak membaik, tambah buruk. Dan ketika di tengah keadaan tambah buruk, Alkitab berkata dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ada di Markus 5 ayat 26, dia dengar berita tentang Yesus. Waktu dia dengar, ayat 27 yang berita tentang Yesus. Waktu dia dengar berita tentang Yesus, apa yang terjadi? Maka dia memutuskan, dia atur suhunya, dia nggak ikut sama kelemahan tubuhnya, dia nggak ikut sama keadaannya, dia bukan jadi termometer, tapi dia berusaha jadi termostat. Dia berkata, kalau begitu, kalau Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan, aku akan dekati Yesus, dan aku mau katakan, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia yang memutuskan imannya, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ayat 28 dia katakan, asalku jamah jubahnya, asal aku jamah. Jadi perkataan ini adalah perkataan termostat, saya menyebutnya. Dia nggak termometer, dia nggak berkata, aduh keadaanku lemah, ya Yesus ada, Yesus menyembuhkan, tapi apakah dia mau menyembuhkan aku? No. Dia berkata, Yesus pasti sembuhkan, Yesus pasti pulihkan, Yesus pasti mau menyembuhkan saya. Dia dekati Yesus, jamah jubahnya, Yesus kemudian berpaling dan berkata, siapa yang jamah aku? Dan singkat cerita wanita ini kemudian bersaksi, waktu dia jamah jubah Yesus, dia merasa tubuhnya sehat, sembuh, pulih. Dia nggak jadi termometer, mengikuti suhu keadaannya. Tubuhnya lemah, nggak berdaya, nggak bisa buat apa-apa. Tapi dia perkatakan imannya, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Maka situasi hatinya, saya percaya penuh harapan. Dan itu yang buat dia akhirnya bergerak. Jamah jubah Yesus dan akhirnya kita tahu, dia disembuhkan. Alkitab berkata, Alkitab memanggil kita bukan jadi termometer, tapi jadi termostat.
Satu kejadian lagi di Kisah Rasul 16. Ada Paulus dan juga Silas yang ditangkap, dipukul, didera. Waduh, ini gak enak banget. Udah ditangkap, dipukul, didera. Mungkin hari ini keadaan kita seperti itu. Rasanya Pak Pendeta, di keuangan saya udah dipukul, ditangkap, dihabisi, didera. Udah berdarah-darah keuangan saya. Situasi rumah tangga saya udah berdarah-darah, udah menderita. Jangan mengasihani diri. Paulus dan Silas tidak mengasihani diri. Gak berkata, kasihan dia kita dipukulin, kasihan dia kita beritain Injil tapi kita menderita. No, dia ambil keputusan. Bukan keadaan yang menentukan bagaimana dia harus merasa, tapi siapa Tuhannya yang menentukan bagaimana dia harus merasa. Dia percaya Tuhannya Tuhan yang ajaib. Karenanya walaupun keadaannya sakit, keadaannya tidak menyenangkan, Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka tidak mengikuti suasana penjara yang waktu itu mungkin mencekam, habis mukulin Paulus Silas, habis didera, situasinya gak enak. Mereka gak ikutin situasinya. Mereka memilih memuji Tuhan, menerima damai sejahtera dari Tuhan. Dan kita tahu kisah ini berakhir dengan pintu penjara terbuka. Paulus dan Silas dibebaskan. Bahkan kepala penjara bertobat. Lihat, ketika kita berani ambil keputusan, nggak jadi termometer, tapi jadi termostat. Kuasa mujizat tidak terelakkan mengalir buat kita, mengalir kepada kita. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan di hidupmu apa, yang rasanya panas. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, bukan hanya kamu yang punya masalah, banyak orang punya masalah. Bukan hanya kamu yang merasakan itu, banyak orang merasakan itu. Dan kita semua ketika seperti itu kita jadi termometer. Tuhan gak panggil kita jadi termometer. Tuhan panggil kita untuk gunakan kuasa yang Yesus berkata, kuasa di bumi di surga diberikan kepadaku, sekarang aku berikan kepadamu. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu izinkan terjadi buat hidupmu, itu pasti surga juga izinkan terjadi buat hidupmu. Izinkan Tuhan memulihkanmu. Izinkan Tuhan menolongmu. Katakan, aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti dibela Tuhan. Aku pasti lihat berkatnya. Aku pasti lihat kebaikannya. Jadilah termostat, bukan termometer. Aturlah keadaan lewat imanmu. Tunggu sebentar. Maka apa yang jadi janji Tuhan digenapi. Kalau situasi panas, mobilmu kena cuaca panas, kemudian panas sekali di parkiran. Ketika saudara masuk mobil, nyalakan mobilnya. Yang pertama pasti saudara nyalakan AC-nya, atur suhunya sampai di paling dingin, mungkin 16 atau 18 derajat. Nggak langsung dingin memang, tapi tunggu sebentar. Waktu tunggu sebentar, maka suhu ruangan di mobilmu yang tadinya panas, pelan-pelan semakin dingin, mengikuti pengaturan suhu itu. Tuhan mau kau gunakan imanmu. Tuhan mau kau gunakan perkataanmu. Pagi ini, saya percaya di tengah masalah tantangan di hidupmu, Tuhan menuntunmu untuk menemukan jawaban, untuk meraih, mendapatkan apa yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan buat kamu. Yang sakit pasti sembuh, utangmu pasti lunas, anak-anakmu pasti bertobat, keluargamu pasti dipulihkan. Mari kita doa. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu, kehendak-Mu di pagi ini, menyemangati, menguatkan, memberkati kami. Jamah Tuhan anak-anak-Mu, kemana mereka pergi melangkah hari ini, sertai. Buka jalan, beri kemudahan. Kasih karunia kebaikan, anugerah-Mu, curahkan berlimpah deras. Di dalam nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Menyegarkan, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan sudah taruh kuasa di mulut saya sama seperti kuasa pengatur suhu, sehingga suhunya mengikuti pengaturannya. Demikian juga hidup saya akan ikuti apa yang jadi janji Tuhan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar, dan jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi lewat apa yang kamu share, bagikan, banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you